Oke, dok, ini lagi ramai-ramai permasalahan skincare ini seperti apa sih dok penjelasan dari dokter Franky? Sekarang kan ini sebenarnya skincare kan nggak sekarang sih dari dulu ya, mulai semenjak beberapa bulan lalu tuh lagi rame-ramenya gitu ya. Nah, jadi kan ini permasalahannya polemik skincare itu kan karena awalnya itu dari review kemudian menyangkut habis review pemeriksaan lab, kemudian dia masalah dengan krim-krim dengan label biru, ternyata etiketnya dijual bebas ternyata. Kemudian akhirnya jadi ramai lagi karena ternyata owner-ownernya itu ternyata tidak terima, kemudian saling melaporkan. Nah jadinya jadi ramai ini sekarang. Sebenarnya kalau review semua orang kan boleh mereview, jadi nggak mesti dokter, siapapun boleh mereview ya. Nah testimoni review itu aman, nggak masalah, boleh asal dengan cara yang benar. Jadi kalau misalnya kita sedang memakai suatu produk, kemudian kita mereview di produk tersebut, terus kita testimoni produk tersebut, kemudian kita bilang misalnya produk A ternyata tidak cocok di wajah kita, di muka kita, nah itu sebenarnya aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau ternyata setelah review, kemudian produknya itu diperiksa di laboratorium, kemudian setelah itu hasilnya langsung diumumkan tanpa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi maksudnya yang mau suka nggak suka, mau bilang kerjanya lambat, mau kerjanya apapun, di Indonesia itu yang berwenang itu adalah Badan POM. Jadi BPOM. Jadi mau nggak mau, begitu kamu menemukan sesuatu produk dengan kita periksa lab pribadi ternyata hasilnya kurang bagus, itu mesti dilaporkan dulu ke BPOM. Itu aturan di negara kita. Mau suka nggak suka emang begitu. Nah setelah itu BPOM akan memeriksa lagi. Kemudian setelah itu BPOM akan menentukan produk ini benar atau tidak. Jadi yang berwenang menentukan produk ini ditarik atau enggak, melanggar atau enggak adalah Badan POM. Nah untuk dokter atau siapapun yang mereview itu boleh sebagai kerjasama BPOM atau misalnya sebagai dokter tuh boleh nge-review sebagai bukan kepanjangan, jadi membantu BPOM dalam, bukan mengumumkan ya, tapi membantu BPOM untuk kontrol sosial atau membantu, siapapun boleh ikut membantu BPOM untuk mengawasi produk-produk tersebut. Nah, tapi untuk yang menentukan produk itu baik atau enggak, boleh ditarik atau enggak, atau ini melanggar atau enggak, isinya tidak benar atau enggak, itu hanya Badan POM. Jadi beda nih ya. Jadi udah jelas satu, Badan POM yang berwenang menentukan produk ini adalah benar atau tidak, bagus atau enggak, kemudian apakah melanggar apa enggak, atau ingredientnya itu benar atau enggak, isinya itu sesuai atau enggak, overclaim atau enggak, itu Badan POM. Nah untuk membantu Badan POM untuk mengawasinya itu boleh siapa aja, dokter boleh, sebagai masyarakat boleh. Jadi mereka boleh membantu Badan POM untuk mengawasi. Caranya tadi, misalnya mereka menemukan sesuatu yang tidak baik, dilaporkan ke Badan POM. Tetap nanti Badan POM yang mengumumkan. Nah, hal tersebut itu SOP yang benar. Nah, jadi banyak keributan karena ternyata tidak dilaporkan ke Badan POM tapi diumumkan sendiri. Nah, ini sebenarnya kasus begini nih, Badan POM itu maksudnya melakukan menentukan SOP seperti itu untuk melindungi si dokter-dokter itu sendiri, influencer, dokter-dokter itu sendiri, dan owner skincare juga sebenarnya lebih aman. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak gini kasusnya, otomatis kan jadi kemungkinan polemik untuk timbulnya masalah hukum itu besar sekali. Jadi otomatis begitu timbul masalah gini, si ownernya skincare kan belum tentu terima, mereka akan melaporkan pencemaran nama baik, jadi panjang ya kan? Nah sebenarnya kalau misalnya gini, yang jadi masalah baru lagi nggak cuman pihak si, kebetulan yang review dokter ya, nggak cuman dengan si owner skincare tetapi antar dokter pun ternyata saling berdebat dan saling ribut di sosmed. Ini jadi masalah lagi, jadi ramai lagi karena itu. Nah sebenarnya kan
dokter itu jelas punya organisasi namanya ID atau jadi kalau misalnya emang bermasalah, otomatis si dokter itu bisa menghubungi dokter yang sedang bermasalah. Jadi maksudnya kalau dia punya produk di review nggak bagus, kemudian timbul keributan, nah si dokter yang bermasalah itu dua-duanya bisa dimediasi, atau si dokter bisa menghubungi dokter yang satu lagi menanyakan secara baik-baik sebenarnya apa masalahnya, apa kekurangannya. Kalau ternyata di mediasi kemudian dicek ternyata oh hasil lab kamu seperti ini, nah si dokter akan bisa merubah atau memperbaiki, kemudian misalnya ini berarti saya perbaiki ya, ini mungkin ada kesalahan, minta maaf dan perbaiki. Sebenarnya kan bisa, kalau nggak bisa juga bisa lapor ke ID. Nah ID itu kan ada majelis kode etik kedokteran, jadi ID itu yang akan menengahi, memediasi, biasanya beres kasusnya. Nah ini ternyata jadi panjang karena ternyata jalur-jalur itu tuh nggak diikutin. Jadi akhirnya ya ada saling lapor, dan saling lapor otomatis jadi makin ribut di mana-mana. Jadi panjang ya dok ya? Nah itu justru itu jadi panjang, sayang sekali. Padahal itu sebenarnya untuk nge-reviewnya oke, siapapun boleh nge-review, dokter itu boleh nge-review. Nah testimoni itu bukan pencemaran nama baik. Testimoni itu apapun yang kita gunakan kita testimoni, tapi kita nggak menjelekkan produk tersebut, tapi emang nggak cocok di kita, itu namanya testimoni. Nah tapi di orang lain kan belum tentu, itu nggak ada masalah itu. Nah yang jadi masalah tadi begitu di review kemudian diperiksa lab, nggak dilaporin ke BPOM, otomatis dilaporkan, langsung diumumkan. Nah sekarang itu kan wewenangnya BPOM. Nah BPOM sendiri kemarin sudah dipanggil semua, sudah dimediasi yang BPOM. Nah, BPOM sudah memutuskan kalau misalnya itu adalah BPOM ini menyatakan ya, BPOM tidak pernah menunjuk perwakilan manapun untuk sebagai kepanjangan tangan BPOM untuk mengumumkan kalau produk ini tidak baik atau tidak bagus. Jadi jelas itu hanya wewenang BPOM. Nah, BPOM sih mengatakan kalau misalnya BPOM itu hanya untuk sekarang menegur, atau paling setelah menegur dia menarik produk tersebut, atau produk itu disuruh diperbaiki biasanya, tapi mereka tidak bisa untuk memberikan hukuman untuk sementara. BPOM bilang itu kan tugasnya beda lagi, tugasnya kepolisian ya, itu beda. Nah, jadi sebenarnya BPOM itu bikin aturan itu gunanya untuk melindungi si dokter sendiri, si yang review sendiri, investor selebgram manapun, dan customer yang si pasien-pasien atau klien-klien atau konsumen-konsumen yang menggunakan produk tersebut. Jadi itu emang sebenarnya niat BPOM itu baik gitu. Nah kalau sudah diumumkan nama BPOM produk ini tidak baik atau tidak benar, nah kita boleh membantu sebagai kepanjangan tangan BPOM, boleh kita mensosialisasikan kalau produk A ternyata tidak baik. Kan lagi bisa dilihat di website BPOM, tinggal diketik website BPOM, di registrasinya apa, nomor BPOM-nya apa, keluar suatu produk tuh. Nah jadi kalau mau lihat produk ini benar apa enggak, tinggal masuk website BPOM, ketik aja nanti keluar semua gitu. Nah kalau ternyata nggak ada, jangan dipakai. Atau misalnya di website BPOM jelas kok semua produk yang di ban juga atau ditarik sama BPOM jelas di situ, yang isi yang nggak bagus pun sudah dikeluarkan oleh BPOM, tinggal dicek aja. Tapi dok, menjadi hal kayak gini kan huru-hara soal skincare ini jadi kemana-mana gitu. Jadi ngebuat masyarakat banyak yang worry nggak sih untuk menggunakan itu, atau nggak jadi lebih teliti untuk memilah. Jadi dari segala macam keributan ini, tapi ada hal positif yang bisa kita ambil. Benar, jadi otomatis sekarang masyarakat lebih melek nih, lebih mawas diri. Jadi mereka lebih ngerti sebenarnya apa sih di skincare itu, apa yang aman sih, apa yang bahaya, gimana. Terus apa isinya yang nggak boleh, misalnya merkuri lah nggak boleh, kemudian hidroquinon lah yang pemakaian harus dengan resep dokter ya. Kemudian krim-krim apa skincare-nya itu yang ternyata dijual bebas apa, yang ternyata nggak boleh dijual bebas apa. Jadi semua lebih ngerti, lebih tahu. Nah kemudian mereka tahu gimana caranya kalau memilih skincare yang baik itu gimana. Kemudian mereka tahu gimana caranya untuk mengecek ternyata produk ini ada BPOM-nya apa enggak. Mereka lebih awas, lebih ada positifnya gitu loh. Nah, jadi justru malah masyarakat akan lebih terbantu ya. Kenapa? Dengan ini kan mereka akan lebih jelas
lebih tahu gimana caranya, lebih amannya gimana, pemakaian skincare gimana. Jadi otomatis ya hal positifnya adalah membantu masyarakat jadi lebih ngerti, lebih mewaspadai dan lebih melek tentang skincare sebenarnya. Tapi dok, kalau misalnya ternyata dia udah tahu, dia udah menggunakan itu rutin, terus akhirnya udah tahu yang digunakan itu tidak bagus, itu akan permanen hasilnya atau nanti ada pengobatan yang ibaratnya untuk sementara, untuk jalan cepatnya apa yang harus mereka lakukan? Nah gini, jadi kalau misalnya kita udah pakai produk nih ya, jangka panjang, kan kita nggak tahu nih produknya sebenarnya benar atau enggak kan, ikut beli aja lah ya. Nah ternyata begitu diumumkan sama BPOM, oh ini produknya ternyata tidak baik ya, tidak bagus, otomatis kita harus berhenti kan. Nah kadang-kadang produk yang kita pakai udah jangka panjang, begitu kita berhenti tiba-tiba, itu pasti ada efeknya. Nah efeknya itu kadang-kadang jadi rebound tuh jadi iritasi segala macam. Nah itu otomatis kalau bisa terjadi hal demikian, mereka stop, kemudian bisa konsultasi ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Nah kemudian jangan gini, kadang-kadang begitu ketahuan hasilnya bagus, stres, panik. Jadi nggak perlu stres atau panik, tapi tenang aja, tapi ikutin aja prosedurnya. Begitu dia stop, ternyata produk ini nggak bagus, timbul efek samping, konsultasi langsung ke dokter yang berkompeten. Nah kalau ditanya ternyata efeknya permanen apa enggak, bisa permanen bisa enggak. Misalnya kalau pemakaian bahan-bahan tertentu yang tidak sesuai aturan, kemudian dengan dosis yang tidak sesuai aturan, salah satunya efek sampingnya adalah ochronosis. Ochronosis itu kalau kita lihat mukanya itu hitam kayak gosong. Nah ochronosis itu susah sekali diperbaiki kalau itu. Nah kalau itu ya konsultasi ke dokter, kemudian ya dokter akan melakukan treatment semaksimal mungkin, tapi untuk hasilnya balik ke awal itu akan susah sekali ya. Nah tapi minimal dia mesti konsultasi ke dokter kulit atau dokter yang berkompeten di bidangnya.